Pokoknya yang keluarga, ya garis keturunan, kalau dalam Islam itu nasab ya, keturunan, itu adalah bagian daripada dinasti politik. Nah makanya ada yang membantah gitu bahwa bukan dinasti kok gitu kan, karena beda kakak kan lucu ya kan, padahal bagaimanapun misalkan tadi kita bicara Pak Jokowi misalkan dengan Kaisang, dengan Gibran, itu keluarga inti. Jadi tidak bisa dibantah bahwa itu adalah sebuah formula atau skema ya atau format membangun sebuah dinasti politik. Ada sebuah teori yang mengatakan dalam negara demokrasi bahwa dinasti politik itu penyakit kalau saya sebut. Ini adalah duri gitu loh. Nah di Indonesia sendiri Kang, kita mengacu ke Indonesia, belum ada emang undang-undang atau aturan gitu ya yang mengatur soal dinasti politik ini? Nggak ada Bang. Tadi belum saya katakan ya? Di zaman Pak SBY, waktu itu mau diadakan. Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan jeda, masa jeda dinasti politik. Jadi kalau dia terkait dengan dinasti politik, 5 tahun berhenti dulu. Baru 5 tahun berikutnya bisa. Ini kan nggak jadi, diperpukan akhirnya dibatalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, seperti biasa kita akan membawa Anda untuk diskusi dan ngobrol seputar isu politik yang belakangan ini ramai. Nah, kali ini kami memilih isu dinasti politik yang belakangan sedang ramai menjadi buah bibir di masyarakat kita. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi sebagian kalangan mengatakan hari ini sedang membangun dinasti politik. Begitu juga di pemerintahan sebelumnya, SBY juga melakukan hal yang sama. Kemudian ada juga yang lagi ramai dengan Haritanu Sudibyo yang satu keluarga memilih ikut kontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Nah, kebetulan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir senior kami, Kang Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Bang Darwin. Alhamdulillah, makasih Kang udah menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kami. Pastinya ini menjelang tahun politik ya, Kang Ujang pasti juga cukup ini ya, sibuk sekali. Dari panggung ke panggung. Iya, Kang, ini obrolan kita hari ini terkait dinasti politik. Sebenarnya secara definisi dinasti politik itu apa sih sebenarnya Kang? Ya, politik kekeluargaan. Artinya dia politik yang berdasarkan atau berbasis pada keluarga. Artinya yang paling penting ya dia keluarga inti lah. Kalau dia ayah, anak, ya dia masuk dinasti politik. Kita masuk suami, istri gitu kan. Pokoknya yang keluarga, ya garis keturunan. Kalau dalam Islam itu nasab ya, keturunan itu adalah bagian daripada dinasti politik. Nah makanya ada yang membantah gitu bahwa bukan dinasti kok gitu kan, karena beda kakak kan lucu ya kan, padahal bagaimanapun misalkan tadi kita bicara Pak Jokowi misalkan dengan Kaisang, dengan Gibran, itu keluarga inti. Jadi tidak bisa dibantah bahwa itu adalah sebuah formula atau skema ya atau format membangun sebuah dinasti politik. Tetapi memang banyak kalangan yang malu-malu, yang takut-takut untuk mengatakan bahwa itu dinasti politik. Oleh karena itu ya kalau saya Bang Darwin ya objektif saja. Sebenarnya dalam konstruksi politik kita di Indonesia, dinasti politik tidak masalah karena tidak ada yang mengatur. Cuma problemnya adalah yang jadi masalah adalah ketika dinasti politik yang ditumbuhkan, yang dibangun itu bukan berbasis pada kualitas. Ini persoalannya. Di banyak negara banyak yang membangun dinasti politik, tapi yang diunggulkan ya, yang diprioritaskan, yang dimunculkan adalah keluarga-keluarga yang memang anak-anak yang punya kualitas atau kualifikasi yang tinggi. Sehingga tidak banyak pertanyaan di mata publik. Nah di kita ini kan tidak. Banyak yang katakanlah menumbuhkan, mengembangkan dinasti politik
termasuk di banyak daerah ya, ada bupati, wali kota, gubernur banyak, ada anggota DPR gitu ya. Itu tapi basisnya basis KKN tadi, korupsi dan nepotisme. Makanya Abang Darwin coba saksikan berapa banyak ya dinasti politik yang ditangkap KPK, bahkan suami dan istrinya. Bahkan ada yang di Madura itu ada satu keluarga ayah dan anaknya. Nah ini yang membuat basis dinasti politik itu menjadi kalau dalam demokrasi kita menjadi rusak gitu. Harusnya cita-citanya besar, membangun sebuah formula demokrasi yang sehat, tetapi dengan dinasti politik yang tadi yang memunculkan figur-figur yang mohon maaf ya karbitan, figur-figur yang tidak punya kualifikasi, figur-figur yang tidak punya kualitas dari keluarga itu, sehingga masyarakat menjadi nyinyir. Coba kalau memang membangun sebuah dinasti misalkan, tapi yang dihadirkan yang hebat, yang berkualitas ya, bobot bibit gitu ya, cukup kuat misalkan dari segala dari isi pemikirannya, dari otaknya, dari pengalamannya, gitu, dari prestasinya, dari latar belakangnya, dari kemampuan manajerialnya, dari leadershipnya. Nah kalau itu yang dimunculkan, maka masyarakat juga akan bisa menerima. Artinya kan isu dinasti politik ini kan mulai mencuat dalam beberapa hari terakhir ketika nama Gibran, Kaisang mulai muncul ke permukaan gitu Kang ya. Tapi sebenarnya saya pengen nanya, kayak konteks Pak Jokowi sekarang, kemarin Pak SBY gitu ya, itu termasuk membangun dinasti politik juga nggak sih sebenarnya Kang? Kalau saya mengatakan iya ya, iya, ini sangat jelas ya. Tidak hanya ada Bu Mega, yang Mbak Puan. Iya. Jadi banyak juga yang lain-lain juga kalau kita bedah satu persatu gitu. Apakah mereka membangun dinasti? Iya. Karena tadi terkait dengan nasab atau keturunan atau kekeluargaan, basisnya kan itu. Oleh karena itu kalau publik mengatakan itu sebagai dinasti tidak salah. Makanya muncul menyeruak di publik ketika misalkan Kaisang jadi ketua umum PSI, lalu Gibran juga digadang-gadang jadi cawapres, maka publik bertanya-tanya bahwa ini adalah format, skema, formulasi dinasti politik Jokowi kan begitu. Dan itu tidak salah, memang itu dinasti politik dan itu tidak bisa dibantah dengan argumen apapun, dengan pembenaran apapun bahwa itu dinasti politik karena memang anaknya, keluarganya. Oleh karena itu saya melihat tadi sebenarnya bisa dimaklumi kalau yang dibangun adalah anak-anak yang berkualitas gitu, yang punya pengalaman panjang tadi, memiliki leadership yang kuat, ya punya manajerial yang bagus, punya prestasi yang unggul. Ini oke masyarakat itu karena persepsi masyarakat itu akan membangun persepsinya dengan cara yang positif kalau tadi bahwa Pak Jokowi misalkan membangun dinastinya dengan cara-cara yang berkualitas. Tapi ini kan tidak. Misalkan kritik publik kepada Kaisang, mohon maaf masih karbitan, masih belum banyak pengalaman. Banyak. Oleh karena itu tidak salah apa yang dilakukan oleh publik menilai siapapun dari keluarga Pak Jokowi, termasuk menilai Bang Darwin. Publik itu menilai kita semua, menilai saya. Artinya dalam konteks itu saya mengatakan ya sangat jelas bahwa ini adalah bagian daripada dinasti politik. Oke. Nah kalau gitu gini Kang, sejauh mana dinasti politik itu mempengaruhi sistem demokrasi suatu negara? Nah begini, ada sebuah teori yang mengatakan dalam negara demokrasi bahwa dinasti politik itu penyakit kalau saya sebut. Ini adalah duri gitu loh dalam demokrasi. Tetapi dalam demokrasi itu pula ruang politik dinasti muncul dan tumbuh, bahkan makin masif. Jadi sebenarnya demokrasi itu jembatan bagi dinasti politik untuk berkuasa juga. Karena dalam lingkaran dinasti politik ini kan dia punya pengaruh, punya uang, punya kekuasaan, punya jaringan, punya segalanya untuk bisa menaklukkan demokrasi. Artinya menaklukkan pilpres, pileg, pilkada dan lain sebagainya. Mereka banyak yang unggul dari dinasti maupun kepentingan oligarki lah gitu. Jadi saya melihat kalau hubungan dinasti dalam konteks demokrasi, saya melihat bagi saya di politik dinasti itu ya dalam demokrasi duri, problem, masalah gitu. Cuma persoalannya mereka lah masuk dalam sistem demokrasi itu untuk menguasai dan membajak demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi itu tidak sehat. Makanya tadi di tingkat nasional banyak ya yang terkait dengan politik dinasti dari keluarganya, termasuk tadi salah satunya dari keluarga Pak Jokowi dan keluarga yang lain. Di daerah lebih banyak lagi,
level gubernur, level bupati, wali kota, sangat banyak. Nah inilah sebenarnya kenapa tidak bagus, kenapa menjadi duri. Karena tadi pertama yang diusul, yang dimajukan adalah pribadi-pribadi dari keluarga yang kurang berkualitas. Jadi karbitan tadi siapapun gitu, banyak dari dinasti itu, sehingga bukan kualitas yang diunggulkan. Maka ini menjadi problem. Beda halnya kalau dia membangun politik dinasti yang berkualitas, maka masyarakat itu akan memaklumi itu. Yang kedua saya melihat dengan munculnya tadi dinasti politik itu, Bang, maka memunculkan kolusi, korupsi dan nepotisme. Ini yang membuat celah itu menjadi terbuka. Ya, demokrasi kita menjadi rusak. Ini menjadi problem. Makanya kalau kita cek, kita dalami, kita riset, neliti, banyak kepala daerah yang ditangkap oleh dinasti politik ini karena terkait dengan persoalan KKN tadi. Nah, yang ketiga yang parah, yang berbahaya juga adalah tidak memberi kesempatan kepada pihak lain. Mereka-mereka yang berprestasi, yang berkualitas untuk bisa menjadi pejabat negara, karena tertutup oleh dinasti ini. Tadi dinastinya punya uang, punya kekuasaan, punya pengaruh, maka mereka jadi. Oleh karena itu, misalkan Bang Darwin orang hebat gitu ya, anak bangsa yang lain orang-orang hebat juga berprestasi, tidak akan bisa masuk ke ruang demokrasi ini karena akan dikalahkan oleh ini. Nah ini yang menjadi persoalan, makanya saya sebut duri dalam demokrasi politik dinasti ini. Walaupun di banyak negara demokrasi politik dinasti selalu ada, tetapi tadi mestinya dibangun dengan cara yang berkualitas gitu loh. Kalau berkualitas keluarganya, masyarakat pun akan melihat bahwa wah betul bahwa mereka berprestasi, kan ada ukurannya, Bang. Ada parameternya, ada standarnya. Kita melihat orang-orang yang berprestasi itu. Abang bisa dinilai oleh saya bisa dinilai oleh Abang, publik bisa nilai kita semua bahwa misalkan Kang Ujang seperti ini kan bisa dinilai. Iya, betul. Sama juga politik dinasti siapapun kan bisa kita nilai. Nah, dalam konteks itu harus kita kembangkan yang politik dinasti yang berkualitas. Nah, kira-kira ada nggak kecenderungan, Kang, misalnya dinasti politik ini dibiarkan terus dia malah menjadi sebuah sistem politik dalam sebuah negara? Bisa jadi. Saya melihat, itu ada contoh. Diindikasi di kita banyak ya. Tadi pilkada itu dikuasai oleh banyak dinasti, Bang. Lalu di tingkat nasional juga sama. Jadi kalau ini terus tumbuh, kalau ini terus berkembang, tidak dibendung gitu ya, tidak dibatasi, maka tadi akan menjadi kebobrokan dalam menggerogoti ya. Jadi istilahnya kalau bagi saya itu menjadi bukan hanya penyakit, bukan koreng, luka ya, luka dalam tubuh kita. Sehingga semakin banyak politik dinasti itu semakin banyak luka dari tubuh kita itu. Oleh karena itu saya melihat kalau ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, ya tutup sebenarnya. Dinasti politik itu minimalisir. Kalau dihilangkan sama sekali tidak mungkin. Nah dulu kan zaman Pak SBY mau dilarang, Bang. Ada jeda 5 tahun ya. Tapi kan waktu itu nggak jadi. Perpunya dicabut, akhirnya politik dinasti merajalela lagi. Nah oleh karena itu saya sih melihat mestinya diatur. Mestinya dibuat regulasi bahwa politik dinasti itu ya tadi ada jeda 5 tahun. Tapi waktu itu nggak jadi. Akhirnya kita kebablasan. Makin lama kita dalam berdemokrasi ini makin tumbuh subur politik dinasti ini. Oleh karena itu tadi ya forum keadilan gitu ya mengangkat tema ini sebagai tema yang memang menjadi sebuah pikiran kita semua yang harus kita angkat. Tentu ini kita punya kewajiban, Bang, menjelaskan ke publik gitu, kepada bangsa dan negara bahwa tadi sejatinya politik dinasti itu kalau dibiarkan terus menerus ya akan menggerogoti ya tubuh kita dengan sebuah penyakit yang kronis kalau bagi saya. Nah, terkait contohnya, Bang, Kang, maaf, dinasti politik yang berhasil menjadi sistem politik terus lebih inklusif gitu. Ada nggak di negara-negara lain? Kan? Kalau kita bicara misalkan ya di Filipina, ya Filipina kan bukan negara maju ya. Kalau kita contoh Amerika lah, Bush, Kennedy gitu ya, bisa, tapi kan tidak menjadi sistem politik juga. Tapi ya formulanya formula figuritas, formulanya formula ketokohan tetap. Iya, jadi kalau menjadi sebuah sistem agak sulit, karena bagaimanapun kan tadi dinasti di banyak negara kan membangun kualitas dulu, membangun pengalaman dulu, membangun kapasitas dulu, membangun prestasi dulu, gitu. Membangun hal-hal yang baik dulu. Sehingga ketika dia dalam konteks politik dinasti itu di Amerika diterima dan lain-lain itu menjadi
menjadi sebuah kewajaran bagi masyarakatnya. Nah di kita ini tidak. Ini kita punya anak dikarbit, ya kan, dibesarkan, pengalamannya nggak ada, seolah-olah berprestasi, lalu dinaikkan. Nah, ini menjadi persoalan, Bang. Cenderung dipaksakan. Makanya banyak tadi penolakan, banyak nyinyiran dari publik atau masyarakat itu. Iya. Nah, kalau kita mengacu ke negara-negara di luar, apakah dinasti politik ini berkesempatan itu di negara-negara yang demokratis atau otoriter aja atau gimana, Kang? Kalau kita lihat di demokratis justru, Bang. Kalau di negara otoriter tidak. Ya? Otoriter itu pasti di tangan satu orang. Di negara kerajaan tentu tadi berbasis keturunan ya. Raja itu pasti monarki, dia keturunan. Tetapi yang banyak terjadi di negara demokratis. Karena demokrasi kan tadi memberikan ruang kepada siapapun ya, kepada semua segmen masyarakat, termasuk orang yang ingin membangun dinasti bisa masuk, bisa untuk berkompetisi. Nah ruang inilah yang digunakan secara membabi buta oleh kelompok dinasti untuk merebut kekuasaan. Tadi ini problemnya karena demokrasi ini kan berbiaya mahal, berbiaya tinggi ya, sistem yang terbuka, kompetisi yang yang mahal, maka ada ruang untuk politik dinasti masuk. Oleh karena itu ini banyak terjadi di negara-negara demokrasi. Begitu. Nah, kira-kira bagaimana, Kang, dinasti politik ini mempengaruhi perkembangan demokrasi dalam suatu negara gitu, di luar tadi yang udah Kang Ujang jelaskan ya? Justru kalau saya inginnya gini, Bang. Kalaupun memang politik dinasti itu menjadi sebuah sistem landscape ya, landscape politik Indonesia atau dunia, maka sejatinya harus dikader dulu ini keluarga tertentu ini gitu loh, sehingga prosesnya jalan alamiah, mengalami pergulatan ya, pengalaman dan pemikiran yang panjang, sehingga punya pengalaman yang panjang untuk suatu saat bisa memimpin negara. Nah di kita ini tidak, banyak persoalan, bukan hanya politik dinastinya, tapi partai politiknya juga bermasalah. Misalkan partai politiknya tanpa melakukan kaderisasi dengan baik, rekrutmen yang tidak bagus, lalu demokratisasi internalnya juga nggak bagus, jadi kelembagaan partai politiknya nggak bagus. Jadi ketemulah partai yang belum bagus sistemnya, kelembagaannya dengan dinasti politik itu. Makanya saya melihat kalau ini terus terjadi, maka ya tadi pola-pola dinasti politik itu ya akan merusak demokrasi dalam sebuah negara. Begitu. Nah di Indonesia sendiri, Kang, kita mengacu ke Indonesia, belum ada emang undang-undang atau aturan gitu ya yang mengatur soal dinasti politik ini? Nggak ada, Bang. Tadi belum saya katakan di zaman Pak SBY waktu itu mau diadakan. Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan masa jeda dinasti politik. Jadi kalau dia terkait dengan dinasti politik 5 tahun berhenti dulu, baru 5 tahun berikutnya bisa. Ini kan nggak jadi, diperpukan akhirnya dibatalkan. Nah ini yang membuat kelompok keluarga-keluarga yang memiliki dinasti politik masuk dari segala arah, dari 8 penjuru mata angin, baik sifatnya di pilkada ya, di pileg maupun di pilpres, termasuk tadi mengambil kepemimpinan di partai politik. Nah ini yang membuat ya demokrasi dibajak oleh politik dinasti itu. Ini yang menjadi persoalan, Bang, yang harus kita pikirkan, harus kita kritisi bersama. Artinya biar jangan ini berlarut-larut ya, sebaiknya memang harusnya ada aturan ini yang mengatur ya kan? Ada regulasi yang jelas, skema yang baik ya untuk mengatur formulasi politik dinasti. Jadi ada agar tidak seenaknya, Pak. Karena punya uang, punya kekuasaan, punya jaringan, punya pengaruh, ya punya jabatan, menyimpan anaknya jadi kepala daerah, menyimpan anaknya menjadi anggota DPR, menyimpan anaknya di tempat-tempat lain, kan menjadi problem. Memang tidak ada anak bangsa lain yang hebat yang kesempatan untuk bisa memimpin bangsa ini. Dan kalau kita bicara antisipasi atau pencegahan, Kang, kira-kira sebenarnya seperti apa sih mencegahnya supaya dinasti politik ini tidak di kita ya, khususnya di Indonesia tidak menjadi kalau luka tadi Kang Ujang ilustrasikan, lukanya itu tidak makin parah gitu. Regulasi, Bang. Regulasi, kalau kita aturan memang. Aturan. Karena gini,
kalau tidak ada aturannya, pasti mereka akan masuk. Nah, tapi kalau ada aturannya, mereka nggak bisa. Oleh karena itu aturan itu harus dibangun. Kalau kita mengandalkan kesadaran nggak bisa. Misalkan kita membangun kesadaran kepada elit politik, kepada elit tertentu untuk jangan melakukan dinasti politik, nggak mungkin. Misalkan saya mengkritik Pak Jokowi, dulu Pak Jokowi mengatakan keluarga saya tidak akan berpolitik, tapi faktanya berpolitik semua, bahkan sampai menantunya kan begitu. Nah, artinya saya melihat hasrat untuk berkuasa itu besar setiap manusia siapapun gitu. Makanya yang tadinya mungkin tidak mau, begitu melihat kekuasaan itu enak, dipegangnya asik, itu menyenangkan, ya maka ya dijadikan anak-anaknya itu yang tadinya tidak mau berpolitik. Karena apa? Tadi tidak ada regulasi yang mengatur. Karena tadi kalau membangun kesadaran nggak mungkin. Kita biar aja membangun kesadaran pada elit agar tidak melakukan dinasti, nggak mungkin. Oleh karena itu sebenarnya regulasi yang utama harus dibangun untuk katakanlah meminimalisir atau membatasi politik dinasti itu. Itu satu-satunya cara yang hanya itu, Bang. Nah, kalau peran partai sendiri, Kang. Peran partai sejauh ini Kang Ujang melihatnya membatasi, mengurangi, atau justru malah membuka ruang dinasti politik itu sendiri? Kalau saya melihatnya memperbesar dinasti politik, Bang. Bukan hanya di nasional, di daerah. Jadi partai-partai itulah yang merekomendasikan anaknya, istrinya, gitu ya, pamannya, bibinya, untuk ketika dia suaminya sudah 2 periode jadi kepala daerah, istrinya. Nah, sama juga istrinya juga 2 periode jadi kepala daerah, kadang-kadang anaknya. Ini problem. Oleh karena itu saya melihat tadi regulasi menjadi penting. Sebenarnya gini satu lagi, jiwa negarawan itu penting, Bang. Nah, elit-elit terus tumbuh jiwa kenegarawanannya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara politik, kalau saya boleh katakan derajat tertinggi dari seorang politisi kan negarawan. Nah, cuma memang pembentukan jiwa negarawan di politisi kita kan belum sampai ke level situ. Yang ada adalah kepentingan sendiri, keluarganya, sehingga tadi mendorong anaknya, istrinya, suaminya, ya semualah istri dan anak lain sebagainya. Ya ini yang membuat menjadi problem bahwa persoalan tersendiri terkait dengan dinasti politik ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kemungkinan, Kang, kira-kira kalau dinasti politik ini terus terjadi dan kondisinya semakin meluas gitu ya. Kita tahu hari ini tadi kita udah sempat bahas juga di kepala daerah, di tingkat nasional juga. Apa kira-kira kemungkinan terburuknya, Kang? Buat negara lah. Terburuknya makin banyak korupsi yang akan terjadi di semua level kita. Baik di kepala daerah maupun di pemerintahan di pusat. Karena siapa yang mau mengontrol politik dinasti itu? Karena tadi dinasti yang tidak dibarengi dengan kualitas, yang tidak dibarengi dengan kapasitas, yang tidak dibarengi dengan kemampuan intelektualitas itu hanya akan menggiring kepada sebuah kemerosotan moral dan jurang korupsi. Makanya saat ini kan yang terkait dengan dinasti politik di banyak daerah terjadi korupsi. Nah, ini kalau ruang ini terus menganga terbuka lebar ke depan, maka mohon maaf, jangan harap Indonesia bisa turun indeks persepsi korupsi, bahkan akan naik, bahkan akan terus bertambah terkait dengan persepsi negatif korupsi di Indonesia. Jadi imbas yang paling besar adalah terkait persoalan korupsi di kita. Yang kedua, demokrasinya terbajak. Demokrasinya tidak sehat, demokrasinya tidak bermartabat. Katanya kita ingin membangun demokrasi yang sehat, yang kuat dan bermartabat. Tapi di sisi lain, mohon maaf para elit, mereka tadi mendorong, melebarkan, memperbesar terkait dengan politik dinasti itu. Tadi karena persoalannya salah satunya tadi tidak membangun kapasitas itu. Nah, kalau begitu tindakan konkret apa nih, Kang? Pencegahan atau apa? Tadi regulasi kita ini ternyata belum, aturan juga butuh kesadaran juga enggak. Nah, kita sebagai masyarakat sipil juga nggak bisa berbuat banyak kan. Tapi kira-kira apa tindakan preventif yang bisa kita lakukan agar dinasti politik ini tidak semakin menjadi gitu? Ya, kita berharap pada masyarakat, Pak. Jadi masyarakat cerdas dalam konteks memilah dan memilih. Itu. Cuma masyarakat kita ini kan begini, Bang. Rata-rata
pendidikan masyarakat kita kan mohon maaf belum lulus SMP, Bang. Iya, Bisa iya. cek di Badan Pusat Statistik dan itu terkonfirmasi juga oleh Ketua Komisi 10 bidang pendidikan begitu, bahwa kenyataan itulah yang membuat mohon maaf ya, publik masih mohon maaf dalam kontestasi pilkada, pilpres dan pileg masih didominasi diproduksikan oleh money politik itu. Jadi membangun kesadaran di tingkat publik ini ya penting, tetapi tadi harus jangka panjang dan harus berkesinambungan. Kita berharapnya ke masyarakat. Ya, saya berharap masyarakat cerdas ya dalam memilih itu. Yang misalkan yang money politik jangan dipilih. Yang terkait dengan dinasti politik kalau nggak bagus jangan dipilih. Nah kalau itu sudah dilakukan, maka sejatinya mereka tidak akan terpilih. Persoalannya Bang, di kita ini mohon maaf ya, pemilunya masih pemilu banyak kecurangan. Pemilunya masih pemilu money politik. Lalu pemilunya pemilu yang masyarakatnya masih bisa dimobilisasi, belum independen. Mohon maaf ya, masih bisa menerima uang-uang serangan pelajar gitu. Ini yang membuat tadi ya mereka yang dinasti politik itu terus terpilih, terus mendapatkan tempat. Ini yang menjadi persoalan. Tetapi saya meyakini bangsa ini pasti akan berubah. Pasti masyarakat juga akan jengah gitu, akan bosan juga, akan muak juga terkait dengan fenomena politik yang tadi yang berbasis pada dinasti politik. Tapi tadi membangun kesadaran jangka panjang di tingkat publik, makanya pendidikan politik bagi warga negara itu menjadi penting. Bukan hanya misalkan bela negara ya, dari Kemenhan ya untuk masyarakat. Tetapi bagaimana membangun pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat dan membangun kesadaran bahwa masyarakat harus memilih calon-calon yang terbaik gitu. Agar tadi kalau calonnya terbaik, lalu dia berkompetisi dan hasilnya akan baik. Tapi kalau formulanya adalah calonnya dinasti politik yang nggak berkualitas, prosesnya nggak bagus ya, lalu hasilnya juga produk yang tidak bagus ya. Kalau gitu pasti akan korupsi. Nah ini problem besar kita Bang, problem jangka panjang ya. Dan PR bersama ya. PR besar bersama mungkin Bang Abang dan Forum Keadilan ya bisa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Artinya kita bersama-sama lah Kang, artinya bagaimana meminimalisir agar dinasti politik ini tidak menjadi semakin meluas gitu ya, karena akan menutup kesempatan buat masyarakat yang di luar dinasti politik itu kan ya. Ya kayak saya aja misalnya Bang, saya harus dari kecil dari bawah ya berjuang untuk bisa eksis di tingkat atas kan. Iya. Tapi mereka-mereka yang dinasti politik kapan mereka berjuang? Kapan mereka harus berdarah-darah kayak saya sekolah gitu ya. S1, S2, S3. Betul. Mati-matian kan susah. Ini pun harus melipir berjuang ibaratnya gitu. Banyak anak bangsa ini yang berkualitas, yang hebat-hebat tidak kurang. Tetapi tertutup kesempatannya oleh dinasti politik tersebut. Nanti yang jadi anaknya A, anaknya B, anaknya C. Coba Abang perhatikan di pilkada itu yang masih muda-muda. Itu anaknya A, anaknya B, anaknya C. Anggota DPR yang milenial juga yang muda-muda anak A, anak B, anak C. Dinasti politik. Oleh karena itu tadi menutup ruang bagi orang-orang atau anak-anak bangsa yang hebat untuk bisa berkontribusi untuk bangsa ini begitu. Iya. Kang, kita ngopi dulu Kang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nggak terasa udah hampir setengah jam obrolan kita nih Kang. Terakhir sebelum kita bubar, kira-kira ada semacam closing statement atau apa yang Kang Ujang bisa sampaikan berkaitan dengan dinasti politik ini untuk Sobat Forum yang menyaksikan tayangan ini nanti? Ya, Sobat Forum di Indonesia ya. Memang dinasti politik tidak bisa dihindari, tetapi harus kita batasi, harus kita minimalisir dengan cara tadi membangun kesadaran di kita semua, di tingkat grassroots, di tingkat publik, di tingkat rakyat, ya tadi membangun kesadaran bahwa kita ingin mencari figur-figur ya yang memang berkualitas, yang berintegritas, yang baik, yang punya pengalaman panjang, yang punya jejak track record yang bagus, yang berprestasi, sehingga calon-calon pemimpin bangsa ke depan itu terukur, bagus. Nah nanti dengan kalau kita kualifikasinya seperti ini, maka sebenarnya dinasti politik akan minggir. Tetapi karena porsinya tadi politik berintegritas masih rendah, membangun kapasitas juga masih sedikit. Betul. Ya pokoknya hal-hal yang positif tadi yang saya jelaskan itu juga agak terpinggirkan, maka yang muncul politik dinasti. Nah ke depan tentu ini menjadi PR bersama untuk tadi masyarakat Indonesia, Sobat Forum gitu ya, untuk bahwa kita punya kesempatan untuk bisa membangun bangsa dengan cara tadi membangun kesadaran agar ya kalau bisa menutup
politik dinasti ini agar tidak terlalu kencang berhembus, agar tidak terlalu tumbuh begitu cepat gitu. Karena kalau ini hadir di tengah politik kita, lanskap politik kita, maka ruang-ruang anak-anak bangsa yang lain akan tertutup dan itu berbahaya gitu. Maka demokrasi itu bukan untuk memberi kesempatan dan ruang kepada anak-anak hebat Indonesia, tapi memberi kesempatan kepada politik dinasti untuk berkuasa. Ini bahayanya, Bang. Dan tentu saja menjadikan politik dan demokrasi kita menjadi tidak sehat ya. Ya, sepakat saya, Bang. Kang Ujang, makasih banyak udah berbagi dengan kami. Saya pikir itu tadi sharing yang kalau anak sekarang bilang itu daging semua tuh isinya gitu ya. Ringan aja, Bang. Makasih banyak Kang udah mau berbagi, menyempatkan waktu hadir kemari. Mudah-mudahan Kang Ujang selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Amin. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Tentu saja obrolan kami tadi tentang dinasti politik akan menambah pemahaman dan wawasan kita semua yang ada di sini. Saksikan terus Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin, tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.